Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Agus Yuliono selaku guru mata pelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Rosa Berliana Hasri dari kelas 12 MIPA 2 absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil percobaan guna memenuhi tugas ujian praktik mata pelajaran fisika SMA N90 Jakarta, yaitu mengenai percobaan Torricelli, fluida dinamis. Yuk, langsung aja kita bahas. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk menentukan hubungan antara tekanan fluida dengan jangkauan air yang dipancarkan. Juga alat dan bahan yang kita perlukan pada percobaan kali ini adalah aplikasi FAT Simulation, penggaris, toren, pita pengukur, tiang toren, dan juga air. Oke, next kita masuk ke langkah percobaan. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi FAT Simulator, yaitu mengenai fluid pressure and flow, kemudian menyiapkan alat dan bahannya, lalu kita melakukan pengukuran kedalaman air yang ditampung pada toren dan jangkauan air yang keluar menggunakan penggaris dan pita pengukur, yaitu dalam percobaan pertama. Kemudian kita mengulang percobaan tersebut sebanyak 5 kali dengan kedalaman air yang bervariasi. Lalu kita masuk ke percobaan kedua, yaitu melakukan pengukuran ketinggian toren dan jangkauan air yang keluar menggunakan penggaris dan pita pengukur. Lalu sama halnya dengan percobaan pertama, kita mengulang percobaan sebanyak 5 kali dengan ketinggian toren yang bervariasi. Kemudian mencatat hasil pengukuran dan menganalisis datanya. Jadi kita akan melakukan 2 percobaan, yaitu yang pertama mengukur kedalaman air dan yang kedua mengukur ketinggian toren. Tentunya kita akan melakukan pengulangan pada masing-masing percobaan sebanyak 5 kali. Next. Oke, kita masuk ke percobaan pertama, yaitu mengukur kedalaman air dalam toren dan jangkauan air yang keluar. Jadi pada percobaan pertama ini kita hanya melakukan variasi kepada kedalaman airnya, kedalaman air di dalam toren. Tinggi tower, tinggi torennya itu kita sama ratakan pada 5 pengulangan, yaitu dengan tinggi 10 meter. Pada kedalaman air toren 1 meter, kita mendapatkan jangkauan air yang keluar yaitu 6,33 meter. Pada kedalaman air 3 meter, jangkauan airnya adalah 11,03 meter. Pada kedalaman air 5 meter, jangkauan airnya 14,19 meter. Pada kedalaman air 7 meter, kita mendapat jangkauan air 16,75 meter. Dan yang terakhir, pada kedalaman air dalam toren 9 meter, kita mendapat jangkauan air yang keluar adalah 18,98 meter. Berikut adalah grafik hubungan antara kedalaman air dan jangkauan air. Dapat kita lihat ya, grafiknya itu naik hampir stabil, yang menandakan bahwa kedalaman air dan jangkauan air itu berbanding lurus, di mana semakin tinggi kedalaman air, maka akan semakin jauh pula jangkauan airnya. Lalu kita masuk ke percobaan kedua, yaitu kita mengukur ketinggian toren. Berarti kedalaman air yang berada di dalam toren harus disamaratakan selama 5 pengulangan. Yaitu pada ketinggian toren pertama 5 meter kita mendapat jangkauan air 10 meter. Pada ketinggian toren 8 meter kita mendapat jangkauan air 12,65 meter. Ketinggian toren 11 meter kita mendapat jangkauan air 14,87 meter. Untuk ketinggian toren 14 meter, jangkauan air yang keluar adalah 16,84 meter. Lalu yang terakhir, pada ketinggian toren 17 meter, kita mendapat jangkauan air 18,89 meter. Berikut juga ada grafik hubungan antara ketinggian toren dan jangkauan air. Sama halnya dengan percobaan pertama tadi, grafiknya naik, dan hubungan antara ketinggian toren dan jangkauan air itu berbanding lurus. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi, jangkauan air merupakan jarak horizontal air jatuh dari lubang toren yang dapat dihitung dengan persamaan X sama dengan 2 akar H besar H kecil. Jadi, dari mana sih kita mendapatkan rumus tersebut? Seperti yang kita tahu, X itu adalah jarak. Dalam gerak lurus beraturan, jarak dapat dicari dengan kecepatan dikali waktu. Konsep tersebut dapat diterapkan pada materi kali ini, yaitu di mana kecepatan adalah kecepatan air yang keluar dari lubang toren, sedangkan waktu adalah waktu yang diperlukan untuk air mencapai tanah. Kecepatan fluida yang keluar dari lubang dapat dicari dengan rumus akar 2GH, yaitu merupakan penerapan dari persamaan Bernoulli.
Sedangkan waktu yang diperlukan untuk fluida jatuh ke tanah dapat dicari dengan rumus akar 2H per G. Kalau pada kecepatan tadi H itu merupakan H kecil, sedangkan pada waktu yang digunakan adalah H besar. Jadi kita hanya perlu memasukkan ke dalam rumus X sama dengan V kali T dengan rumus-rumus tadi. Didapatlah rumus X sama dengan 2 akar H besar dikali H kecil. Nah, ini merupakan tabel dari percobaan yang telah kita dapatkan tadi ketika diterapkan pada rumus, di mana pada kedalaman air 1 meter dengan ketinggian tower 10 meter didapatkan jangkauan air 6,33 meter, dan seterusnya. Di sini kita memvariasikan kedalaman air H kecilnya. Jadi ketinggian tower atau H besar bisa meratakan. Lalu sama halnya dengan percobaan kedua, di mana yang divariasikan adalah ketinggian torennya atau H besar dengan kedalaman air yang sama, yaitu contohnya ketinggian toren 5 meter dengan kedalaman air 5 meter, didapatkan jangkauan air 10 meter dengan dimasukkan ke dalam rumus X sama dengan 2 akar H besar dikali H kecil, dan seterusnya. Baik, kesimpulan dari percobaan kali ini adalah semakin tinggi jarak antara lubang toren dengan permukaan atas dan atau jarak antara lubang toren dengan tanah, maka semakin jauh juga jarak horizontal air yang akan dipancarkan. Oke, sekiranya segitu saja untuk pemaparan laporan percobaan Torricelli kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.